Alright. Oke, sekilas tentang Brunei ya. Hari ini kita, eh Kak ini udah pernah dapat irregular gitu nggak? Reguler, irregular yang kayak gimana tuh, Miss? Kata kerja irregular dan regular? Belum. Kalau present perfect continuous sudah belum? Yang pakai have sama has been gitu? Udah. 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 Kalau gitu irregular sama regular ya? Belum kan? Bentar. Kalau Kak Balkis di mana sih, di Aceh ya? Yes. Kalau pernikahan itu ada yang namanya tepung tawar gitu nggak sih kalau di Aceh? Ada Nah, banget. kalau Ada di Brunei banget. ada ya. Brunei juga ada. Oh iya. Iya. Itu kayak, ya itu memang adat istiadat Aceh sih. Oh, itu Aceh. Sebenarnya Iya. kayak Medan Melayu juga sih, kayaknya ada Melayu. ya. Melayu itu. Medan, Sumatera sih intinya ya. Iya, Sumatera ada. Mhm. Dan baju adatnya di sana juga masih ada sama sih kayaknya. Melayu Iya, lah ya. Melayu sih intinya. Mm-mm. Terus baju adat laki-laki itu pakai apa sih, kayak kurta ya. Kalau apa sih? Kurta, tau Songket. nggak sih kurta atau cara Melayu gitu loh. Iya, iya. Songket. Kayak Tahu? songket gitu kan. Ya ada songketnya gitu. Nah, terus tiba-tiba anak aku tuh cuma aku lupa nyediain dia tuh kayak, karena kita kan juga harus hadir gitu Oh. kan, jadi aku cuma bawa dia kaos sama jeans doang lah. Aku pikir ya udahlah, kawan kamu gampang ya, tinggal bawa kaos sama jeans doang. Tiba-tiba kita harus datang ke masjid, terus semua orang yang cowok-cowok itu pakai pakai baju tuh namanya cara Melayu gitu ya. Terus Iya, anak iya, aku iya, jadi iya. weird sendiri, terus dia bilang, aduh mami kenapa nggak siapin baju ini gitu ya. Tapi Ya. kan sekarang emang lagi musim juga, Miss, pernikahan pakai Melayu gitu-gitu. Mm-mm. Iya, Lagi jadi karena akhirnya kita ngikutin beli lah Malay, ya. ngikutin Melayu. Iya. Akhirnya belilah ya baju di sana. Jatuhnya mahal juga itu baju ya. Padahal cuma kelihatannya simple gitu doang. 30 Pasti dolar. sih. Iya. Wow. Iya mahal kan? 300.000. Ya, Iya, tapi nggak apa-apa lah ya buat kenang-kenangan. kenang-kenangan beli baju di Mm-mm. Brunei. Iya, beli baju di Brunei. Jadi kalau di Malaysia juga ada ya, itu cara Melayu apa kurta ya namanya itu. Jadi kurta itu Mm-mm. cuma atasannya doang. Bajunya sih sebenarnya aku suka ya. Jadi dia nggak ada kancingnya, kancingnya itu model kayak diselipin gitu doang. Oh, di sininya ya. Iya, diselipin. Nah, terus kan anak aku yang bingung kan, karena culture shock juga. Karena kita kan baju di Jakarta, di Indonesia semuanya ada kancingnya, gitu kan. Mm-mm. Nah, dia bingung, karena di sana, di Brunei, apa di Malaysia gitu, nggak ada kancingnya. Iya, Hmm. emang nggak ada kancingnya, jadi tinggal diselipin sendiri kancingnya, gitu. Dan harus beli lagi kan kancingnya. Kalau belinya, tergantung belinya di mana ya. Kalau misalnya belinya di toko-toko yang besar atau yang ini, bisa mahal. Kancingnya itu apa sih namanya? Button ya, buton atau apa lah itu. Dia bilang bisa sampai 10 dolar loh kancing. 6 itu, 6 kancing ya. Udah 100.000 Wow. kancingnya. Tapi akhirnya kita beli Meanwhile di, di sini 10.000. iya makanya akhirnya kita beli lah ya, kita cari tempat ya. Akhirnya dapet tuh namanya toko kedai jahit ya. Yang jualan orang Pakistan. Orang India, Oh. Pakistan gitu. Jadi mereka multicultural ya. Banyak. Terus aku tiba-tiba yang Oh, kaget gitu. Waduh, ini kok lengkap banget ya. Terus bahan-bahannya terus apa murah-murah gitu ya. that's Oke, cool. ya sampai orang Pakistan itu juga entah orang Pakistan apa orang India ya, ngeliatin aku ya, sampai mungkin dari atas sampai bawah gitu ya kali ya. Iya, Iya. because you look different. Ya, because I'm look different ya, karena wah ini siapa nih gitu ya, artis kali ya dibilang. Ya, jadi ya dari keluarga aku juga akhirnya, oh ya akhirnya keluarga aku nanya, Gita dan gitu ya, kamu mau apa nih, pengen apa, oh aku pengen dong baju kurung gitu kan, baju kurung karena aku koleksi baju kurung juga ya, Hmm. baju kurung. So akhirnya mereka beliin ya.
Baju kurung Brunei itu sebenarnya cantik ya. Kalau misalnya kalau kalau misalnya kalian pernah lihat ya. Oke, Aku aku taunya share dulu Malaysia nih. aja. Kenapa? Aku taunya yang Malaysia aja baju kurung tuh. Iya, jadi waktu aku ke Malaysia juga dikasih nih sama saudara-saudara aku ya, baju You kurung. have you have banyak saudara di luar negeri ya, Miss? Sebenarnya bukan not my family ya, it's apa? My mom family gitu. Ya Jadi jadi kan saudara at that sendiri. time ya, jadi saat itu kedengeran nggak nih? Kedengeran? Hmm. Ya, jadi ceritanya tuh zaman dulu ya, eh, kakek aku atau bapaknya ibu aku itu menikah dijodohin sama orang Malaysia. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Oh. Nah, karena gimana akhirnya nggak cinta apa gimana namanya perjodohan gitu kan ya. Mm-mm. Akhirnya dia menikah lagi sama orang Indonesia. Nah, kekerabatannya itu masih sampai sampai sekarang tuh masih masih terjalin gitu ya sama orang Malaysia. Jadi keluarganya ada yang orang Malaysia tapi menetapnya di Brunei gitu. Terus ada yang orang Malaysia. Jadi mereka itu suka invite kita kalau misalnya ada pernikahan gitu. Nah, sementara keluarga aku tuh kalau misalnya dia datang ke pernikahan kita itu kayak utang gitu ya istilahnya. Jadi Mm-mm. harus datang lagi Sumatera, gitu. Sumatera vibes gitu gak sih? Sumatera, soalnya Iya. keluarga aku juga gitu. Oh, sama. Ya, mama aku kan dari Medan. Papa aku juga dari Medan. Ya. Jadi ada kulturnya seperti itu. I see, I see. Oke, kita materinya udah aku share. Ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang irregular dan regular verb. Jadi kata kerja itu ya terdiri dari dua macam ya. Kata kerja, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, irregular verb itu apa aja ya? Jadi irregular itu kata kerja yang ditandai oleh bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Jadi kalau kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu tidak berubah ya. Jadi misalnya tidak perlu menggunakan tambahan ed atau d. Seperti contohnya adalah blow, blew, dan blown. Blown ya. Bentuk pertama adalah blow, bentuk kedua adalah blew, bentuk ketiga adalah blown. Ya. Jadi irregular verb ini adalah jenis kata kerja yang mengalami perubahan secara tidak beraturan. Ya. Jadi oleh karena itu irregular verb ini juga sering disebut dengan kata kerja tidak beraturan. Ya. Nah, perubahan kata kerja tidak beraturan ini ya dari verb 1, verb 2, dan verb 3 tidak memiliki pola tertentu. Beda halnya dengan kata kerja beraturan. Jadi perubahannya itu teratur. Ya, kalau misalnya ini kita masuk deh. Kita masuk ke contoh untuk kata kerja tidak beraturan. Jadi verb 1-nya adalah go, verb 2-nya adalah went, verb 3-nya adalah gone. Ya. Contoh yang lainnya, ya. Buy, bought, both. Jadi yang kedua verb 2 sama verb 3-nya sama. Buy, bought, both. Ya. Eat, ate, eaten. Itu contohnya ya sama. Nah, sementara ya, kalau kata kerja yang teratur itu verb 2-nya sama verb 3-nya itu sama. Ya, jadi paling hanya ditambahkan ed atau d aja. Ya, contoh regular verb-nya ya, finish, kemudian verb 2-nya menjadi finished ya. Finished ya, cara bacanya finished. Menyelesaikan. Like menjadi like. Ada id-nya ya, sound d-nya di belakang. Artinya suka. Study jadi studied, artinya belajar. Nah, jadi kamu bisa ya lihat di sini perbedaan antara regular verbs dan irregular verbs ya. Sebentar. Nah, jadi seperti itu ya. Verb one ini biasanya digunakan dalam simple present tense ya. Verb two ini dalam simple past tense. Dan verb three ini biasanya digunakan dalam present perfect tense. Contoh kalimatnya ya, misalnya ayahku memotong beberapa buah pagi ini. Jadi my father cut some fruits this morning. Atau saya datang ke rumah sepupuku saya kemarin. Ya karena ini kemarin ya, maka menggunakan verb to. Jadi ada perubahan kata ya.
I came to my cousin's house yesterday. Kakak saya baru saja mengirim surat dari Indonesia. My brother has sent a letter from Indonesia. Karena ada kata baru saja, ya artinya kan sudah selesai ya. Jadi menggunakan verb to. Aku membeli beberapa buku 1 minggu lalu. Karena 1 minggu lalu, maka menggunakan past tense. I had bought some books last week. Dia pergi ke rumah sakit karena temannya kecelakaan. She went to the hospital because her friend had an accident. Ini juga lampau ya. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya dan contoh di atas, ya, maka kira-kira udah paham belum nih ya antara irregular verbs menjadi dan struktur kalimat irregular verbs. Ngerti, Miss. Paham ya? Karena ini paham ya. Nah, ini adalah list of irregular dan regular verbs ya. Daftar irregular dan regular verbs. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Dari verb 1, verb 2, verb 3 sampai definition-nya. Misalnya yang began, begin, begun, begin, break, broke, broken, become, became, become, ya. Buy, bought, bought, bring, brought, brought, ya. Terus sampai ke bawah. Ini ada banyak ya, bisa kalian pelajari juga nanti. Ini yang irregular, ya. Nah, ini contoh kalimat menggunakan kata kerja irregular dan regular ya. Misalnya, aku membeli buah-buahan dan sayur-sayuran di sana. I buy fruits and vegetables there. Sana. Ibu membelikan kami beberapa pasang sepatu. Mother bought us some pair of shoes. Mereka sudah membeli sebuah mobil baru karena sudah ya. Jadi berubah nih ya katanya. They have bought a new car. Mereka makan nasi setiap hari. They eat rice every day. Dia makan semangkuk sup ayam. She ate a bowl of chicken soup. Apakah kamu sudah makan? Have you eaten before? Jadi dia bertanya nih ya, sebelumnya nih kamu udah makan apa belum? Aku membuat roti pisang ini sendiri. I made this banana bread by myself. Luna dan saya pertama kali bertemu di mall. Luna and I first met at the mall. Seorang anak berlari lurus ke arah mobilku. A child ran straight in front of my car. Mereka datang tepat waktu kemarin. They all came in time yesterday. Karena kemarin, maka menggunakan verb to. Manajer saya baru saja meninggalkan ruang meeting. My manager has just left the meeting room. Kami belum pernah bertemu. We haven't met. Kamu akan mengerti suatu hari nanti. You will understand one day. Mereka biasanya pergi sekolah jam 7 pagi. They usually go to school at 7 a.m. Ya, ini contohnya bisa dilihat. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi kalau misalnya yang regular itu, yang kata kerja beraturan, ya hanya ditambahkan ed aja ya. D atau ed di belakang katanya. Ini contohnya ya. Finish. Jadi finish. Yes, yes. Like. Study. Study. Nah, jadi verb to sama verb 3-nya biasanya sama ya. Tapi kalau yang irregular verb, jadi kata kerja tidak beraturan, otomatis ya kata-katanya dari verb 1, verb 2 sama verb 3-nya juga beda. Yes, Ya. Miss. Karena ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi kalau misalnya yang regular itu, yang kata kerja tidak beraturan, ya hanya ditambahkan ed aja ya. D atau ed di belakang katanya. Ini contohnya ya. Finish. Jadi finish. Like.
Oke. Coba kita masuk ke exercise ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Paling emang harus hafal ya Ya, vocabnya, ya, vocab irregular sama regularnya itu. iya. Jadi PR ya. Maksudnya Maksudnya bukan PR untuk kamu store ke aku ya, tapi hanya PR untuk diri kamu sendiri Yes, ya. for myself. Ya, for yourself. Kalau misalnya kamu ada tujuan atau goal untuk menjadi master in English ya, kamu harus mempelajari ini, harus hafal di luar kepala ya. That's right. Karena kalau misalnya nggak luar kepala, gimana kamu mau conversation sama orang Yeah, lain gitu kan? Harus buka that kamus dulu. Kalau nggak harus buka kamus dulu gitu ya. You have to open dictionary first. that's right. Oke, sebentar. Oke. Oke. Take a look. Sebentar, ini dia. Mereka memulai liburannya di Mandalika. They start a holiday. They start a holiday from Mandalika. Gimana? Can you repeat? They start apa? Mereka mulai. Liburannya di Mandalika. They start the vacation from the Mandalika. They started, ya. Kalau mau pakai start, jadi pakai they started. Atau Yeah, they started. began, bukan began ya. Jadi Began. verb to. They began their holiday in Mandalika. Coba Kak Reni. Ambisinya adalah membangun bisnisnya sendiri. Ambisi? Ambition dalam bahasa Inggris. Ambisi dia ya? Ya, ambisinya atau ambisi dia. Her ambition membangun. Build. Is Tapi build. ada pakai infinitif ya. Infinitif itu tambahan kata to. To. Her ambition is to build. Build. Ya. Build. Bisnisnya sendiri. Build her own business. Yang depannya tadi pakai his atau her? Her. Oke. She ya harusnya. Oh, she. Oh, sorry. Her benar. Her ambition is to build her own business. Ini Kak Balkis. Kakiku patah. Terakhir kali aku pergi mendaki. My foot was patah tuh. Permis. Patah. Broken. Okay. My foot was broken. My foot was Kok broken. Rusak dong kakinya. Patah apa? Oh, di sini I patah. broke my leg last Oh, time. kakiku ya? Iya, kakiku. Oh, I broke my foot the last time I went hiking. Ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan leg. Tahu nggak berbedanya antara leg sama foot? Oh ya Allah, udah diajarin leg. Leg, foot, feet. Kalau foot itu apa namanya? Telapak kaki ya? Ya. Kalau leg itu baru kaki. Apa tuh bahasanya? Kaki yang mana? Kaki bagian? Kaki bagian semua. Betis.
Oh, betis. Ya. Kalau feet, Feet itu lutut, bukan. paha. Lutut apa lutut bahasa Inggrisnya? Keni. Oh, nih ya, ini Kalau lutut. paha apa paha? Tight. Tight, tight. Kalau feet, Kaki, mata kaki. mata kaki. Ankle apa ankle? Ankle ya, mata kaki. Gimana Feet, nih? feet kaki. Feet apa Miss jadinya? Feet itu bentuk plural dari foot. I know feet. Kalau foot itu bentuk singular dari kaki. Kaki, tapi telapak kaki ya. Telapak kaki. Mulai dari mata kaki sampai ujung jari kaki kamu itu kan mata apa? Telapak kaki ya. Mm-mm. Mm. Jadi I broke my leg last time I went hiking. Hiking. Mm. Ini selanjutnya Kak Reni. Aku membeli sepasang sepatu baru minggu kemarin. Minggu kemarin berarti lampau. I bought Mm-mm. sepasang a new sepasang nih apa? A pair Apa? of a pair. Au pair. Bukan I au pair, bought beda lagi ya. Au pair itu apa? Kayak gini. Ini bacanya apa nih? Ada yang bisa lihat Zoom chat? Au pair. Ya, apa tahu nggak? I'm searching on it, pembantu. Iya, ini sebenarnya pembantu tapi bukan yang pembantu-pembantu banget ya. Maksudnya bukan definisinya kayak pembantu banget. Jadi kayak asisten gitu ya. Oh. Ini istilah yang biasa digunakan di luar negeri kayak di Jerman ya atau di negara Amerika juga ada sih ya. Tapi nggak begitu banyak. Tapi lebih seringnya di Jerman. Ya. Jadi dia pembantu untuk membantu mengurusi rumah tangga, tapi dia dapat uang saku, ya. Dapat uang saku dan bisa jalan-jalan nih. Jadi Sabtu Minggu misalnya dikasih, jadi dia kerjanya tuh beda ya, cuma ngurusin anak aja. Misalnya ngurusin anak, nganter anak ke sekolah, ya ngurusin anak makan, tapi bukan ngurusin rumah tangga gitu enggak. Jadi pun kalau orang tuanya udah pulang, yang ngurusin ada anaknya adalah orang tuanya Ya, gitu. I know. Ya, Kayak jadi di kayak gitu ya. Beda ya definisinya sama di Indonesia, pembantu. kayak nenis, tapi nenisnya tuh dibutuhin waktu misalnya orang tuanya ngedate or there's a Ya, dinner. ngedate atau kerja, working gitu ya. Hmm. Atau ada kebutuhan yang lain misalnya. Jadi Yes, kayak yes. gitu. Terus dia dapat uang saku ya. Terus dia Mm-mm. tinggal di rumah itu, di rumah Mm-mm. host family-nya ya. Dari zaman dulu nih udah sering ya au pair. Au pair. Ya, kalau di Jerman bahkan kalau misalnya udah au pair terus dia bisa ada namanya tuh Ausbildung ya. Jerman tuh. Jadi kalau di Jerman tuh bisa ngelanjutin studi bahkan ke luar negeri ya. Bisa minjem uang negara lagi ya. Hmm. Jadi untuk studi di luar negeri itu kayak gitu ya. Ada Ausbildung, ada au pair gitu, pembantu ya. Jadi untuk balik lagi nih, untuk membeli sepasang sepatu kamu bisa di sini Pair menggunakan of shoes. a pair. Ya, a pair itu tulisannya gini, a pair of shoes. Atau a new shoes juga kamu bisa bilang kayak gini ya, a new shoes. Oh iya. langsung a new shoes aja gitu, Miss. Bisa. Jadi incomplete sentence-nya gimana? I bought a new shoes last week. Ya, both-nya cara bacanya ya itu GH-nya silence ya, I alias bought, yang tidak dibaca. Coba diulang. I bought Mm-mm. a new shoes last week. Ya, I bought a new shoes last week. I bought new shoes. Mm. Kak Balkis, potong kentang itu menjadi 4 bagian. Cut the potato to be a 4 piece. 4 pieces, kan lebih dari 4, Pieces, lebih dari 1. four Ya. pieces. Terus potatonya dijadiin Potatoes. potatoes ya. Cut the potatoes Cut the into 4 potatoes pieces. to 4 pieces.
Oke, rasanya senang berada di atas gunung. Coba Kak ini. Kak Reni. Rasanya senang. Berada di atas gunung. I feel good. I feel happy. Feel-nya berubah nih ya. Dia kan artinya udah ada di atas gunung nih. Dia terus bilang nih, rasanya senang berada di atas gunung. Jadi kata kerjanya berubah menjadi pakai yang mana? Apakah Verb tetap two. menjadi verb 1, verb 2, atau verb 3? Verb two. Ya, jadi Feel. Feel. Felt. Feel. feel itu kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Felt ya. Feel. Felt. Ya, Feel. benar, felt. Felt. Oh, Kayak felt. kamu sebut kain felt tuh ya. Kain felt. 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 Ya, felt. Felt I happy. felt happy Felt happy atau great ya. Berada di atas gunung. to be Hmm? in the mountains. To be up in the mountains. Cara bacanya mountains. Bukan apa tadi kamu bilang? Mountain. Iya, salah ya. Mountain. 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 Kayak apa? Kayak apa ya? Ya kayak gitu. Kayak misalnya kayak air mancur. Fountain. Fountain. Mountain. Mountain. Ya gitu ya. Mountain. Mountain. Ya. Miss, kenapa harus felt? Kenapa nggak feel? Kenapa itu jadi past tense? Karena itu tadi kan dia udah berada di atas gunung. Jadi kan dia bilang Oh, rasanya senang berada di atas gunung. Jadi karena dia udah sampai nih di atas gunung, gitu oke ya. oke. Coba ini, penampilan BTS telah menarik perhatian dunia. Jadi BTS kan artinya performance. si BTS-nya udah tampil kan? Ya, ini past tense. Ya. Ini berarti BTS performance Hmm. has had interest perhatian dunia. Other word attentions. Head apa? BTS performance Hmm. performance has menarik perhatian menarik tuh apa? Menarik. Has drawn worldwide attention. Yes. Worldwide attention. Hmm. Ya. Has drawn. Jadi Has drawn drawn ya di sini. worldwide attention. Ini ya aku ketik. Coba katakan. BTS Oke, performance has has drawn. drawn. Jadi sebenarnya nggak bisa diartiin satu-satu ya. Jadi kalau Iya. misalnya kalau drone-nya aja kan beda artinya. Tapi kalau drone worldwide attention itu beda lagi ya. Artinya menarik perhatian dunia. Ya. Ini berarti present perfect ya. Ya, karena pakai has. Ya, has drawn. Jadi cara gampangnya untuk mengingat ya rumus atau tenses ini pakai apa? Jadi kalau ada Telah. ada kata perfectnya ya di satu tenses itu artinya menggunakan have atau has ya. Yes. Got Oke, it. selanjutnya. Mary jatuh dan lututnya lecet. Mary, Hmm? dia sudah jatuh ya kan? Mm-mm. Mary fall Fall itu bentuk berapa ya? fall bentuk pertama. Mary Bentuk keduanya? fell, Ya. apa tadi kalimatnya Mas? Mary jatuh dan lututnya lecet. Mary fell and lutut tadi apa ya? Ayo coba dicek lagi zoom-nya. Zoom Nih, chat. kni, Hmm? kni ya Miss. Ya, tapi kayaknya nggak dibaca. Jadi ni. Apa tadi? Mary
Mary jatuh dan lututnya lecet. And lecet. Lecet sama Lecet. Lecet apa? Google loh, Miss. Boleh. Cek Google boleh. Blisters. Blister. Blisters. Blister kan apa? Apa artinya? Di situ blister ya? Ya, Lecet. jatuh. Lecet. Bukannya blister tuh lepuh, melepuh ya? Oh, lecet Skuffed. bisa ya? Bisa lecet. Oke. Boleh? Crushed. Hmm? Jadi ada dua, Miss. Skuffed sama crushed. Scrap. Ya, scrap. Ya, tapi ada ed-nya. Scratched. Scratched atau kamu bisa tulis nggak di grup di Zoom? Tulisannya gimana? Scratched. Lecet ini artinya bisa seperti tergores gitu ya. Tergores. Apa coba? Lecet. Mana? Oh, scratch. Ya. Scratch. Ah, Scratch ya. Coba boleh itu boleh. Scratch itu artinya kayak tergores juga sih ya. Scratch. jadi Mary fell and scratched her Mhm. her knee. Ya, tergores ya. Ya, bisa itu ya. Mary fell and scratch her knee. Atau juga Mary fell and scrap her knee. Scrap. Crap. Tuh, apa tuh? Tergores ya. Gitu. Aku menemukan dompet penuh uang tunai dan kartu kredit di toilet. Kabalkis. I found a wallet full of money and credit card in the toilet. Ya. Money itu juga bisa digunakan, kata lainnya adalah cash ya. Yeah, cash. I Yeah, full found of a cash wallet full of cash and credit cards in the in the toilet. toilet. Dia mengirim orang tuanya uang setiap bulan. Miss Kak Reni. her sends his money Hmm. to his parents every month. Every month. Every month. Ya bukan bukan month. Every month. Nah, subjeknya siapa? He Ya. sent Hmm? money for Orang tuanya apa? orang tuanya. His parents. Hmm. His parents. Oke. Kata kerjanya menggunakan S apa enggak? Maksudnya Kata kerja. send-nya tadi. Send. Itu kan bentuknya bentuk pertama ya. Tapi kan karena di sini ada kata every atau setiap bulan. Jadi kan pengulangan nih. Habitual. Jadi pakai S ya. She sends her parents money every month. Berarti present ya. Karena kan every Ya, present. Karena jadi bukan hanya pakai verb one tapi pakai S di belakangnya. Oh. Udah. Ya. Udah. Dea mengundang saya Sabtu lalu, Kabalkis. Dea invite me last Saturday. Invite-nya pakai D ya. Invited, Karena kan invited Sabtu invited lalu. me. Yes. Jadi Dea invited Invited me Saturday. last Saturday.
Oke. Saya sudah mendengarkan lagu itu berkali-kali. Kak Reni. I already Pakai present ya. Pakai perfect. Present perfect. Present perfect. Mm-mm. I have listened. Jadi kalau I perfect itu clue-nya pakai apa tuh? Karena udah ada perfect-nya. Jadi pakai have atau has. yeah pakai have miss. I Mm-mm. have listen Ya, that to that to that song many times. many times. Kan berkali-kali. Many times. Ya, I have listened to that song many times. Oke, selanjutnya. Saya marah karena dia memakan pizza saya. Kak Balkis. I angry because she ate my pizza. Pakai past tense ya. Yes, past tense. Jadi kalau past tense jadi Eaten kan? ya. Ate. Nah, di depannya kan ada ini jadi kayak dua kalimat ya. Karena I ada was conjunction karena. Saya marah, I dia was memakan pizza angry. saya. Jadi I was angry Angry because karena yang di depannya she nggak ada ate. kata kerja ya. Yes, yes. Jadi I was angry because she ate my pizza. That's right. Bentar Miss ngambil colokan Miss. Oke. Marsha, coba Kak Balkis lagi ya. Boleh. Marsha membeli sebuah laptop baru minggu kemarin. Marsha has bought a new laptop last week. Minggu kemarin jadi apa past tense aja kan? Nggak usah Oh, pakai yeah. has. Marsha bought both. Marsha Mm-mm. bought a new laptop last week. Ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kamu harus Sudah sudah tahu nih membeli ya. mana tenses yang mana, tensesnya yang mana gitu ya. Ya, Miss. Jadi kalau misalnya ada kata baru saja, baru kamu bisa pakai apa? Have atau has. Ya. Coba nih Kak Reni. Dia baru saja membeli sebuah rumah baru. Si membeli rumah baru. Si just Ini baru aja diterangin tadi. Kalau misalnya ada kata baru saja, artinya bisa menggunakan Has or have. ya present perfect ya. Tadi perfect itu. Have present atau has. has. Mm-mm. She has bought Nah, tadi bought cara bacanya gimana? she has bought Bought. bought Ya, GH-nya nggak usah dibaca. bought a new rumah baru kan? A new Ya, house. a new house. She has just bought a new house. Nih, Kak Balkis, aku membutuhkan sepasang gunting untuk memotong kertas ini. I need a pair. Pair bisa nggak? Nggak bisa. Ya, bisa. I need a pair. Mm-mm. Oh, gunting tuh cutter. Yang Bukan, bukan. bukan. Ayo coba ingat. No, I'm so sorry. Let me search gunting is scissors. Ya, betul. I need a pair of scissors to cut this paper. Ya, I need a pair of scissors to cut this paper. Tahu nggak, Kak Reni, tulisan scissorsnya gimana? Kagak. Nih, aku tulis. I need a pair of scissors to cut this paper. Lanjut ya, Kak Reni ya. Pria itu memotong rambut ayahku kemarin. The man Mm-mm. cut Mm-mm. my
My father here yesterday. Ya, jadi kan walaupun di sini udah ada yesterday nih ya. Kalau cut itu ya bentuk kedua, bentuk ketiganya sama ya. Cut, cut, cut. Ya, jadi pengucapannya juga sama. Jadi nggak usah bingung ya. Then Selanjutnya Kak Balkis. Apakah mereka sudah menebang pohon itu? Berarti have they apakah mereka sudah have they cut that tree? Ada kata sudah di sini? Yes. Has been, Ya has benar been. tadi have. Yeah. Have they Have already they cut the have tree? they cut that tree? Already. Ada already ya. Oh, have they already cut the tree? Ya, have they already cut the tree? Kak Reni, dia menulis surat 2 hari yang lalu. she nulis. Nulis Nulis apa? right. 2 hari yang lalu. Ini ada adverbnya apa? Wrote. Ya, wrote. He Wrote. nulis apa dia, Miss? Menulis surat. Di ini di apa? Di message Kareni. He Buka wrote aja. surat. Letter. Udah nggak jadi Google. She wrote a letter 2 days ago. Ya, he wrote atau she wrote a letter 2 days ago. Kak Balkis, dia membawa tas saya pagi ini. Ini termasuk tenses apa nih? Pagi ini berarti present ya, present perfect ya? Bukan, past tense ya. Oh, past tense. Ya, ini Oke. termasuk past tense. Pagi ini. Jadi artinya dia udah ngomongnya udah bukan yang pagi. Oh iya, Misalnya iya, kayak iya. aku tadi pagi udah ngepel ya gitu. Kayak gitu ya. Yes. She has bought my bag this morning. Kenapa pakai has? Kan ini past tense. She oh iya past tense ya. I'm so sorry. Iya. She brought my bag this morning. Ya, she brought my bag this My bag morning. this morning. Kak Reni, ibuku menyapu lantai kemarin. Sweep. Sweep itu bentuk berapa ya? Bentuk pertama. Nah, ini kan adalah kata keterangan kemarin. Jadi pakai Sweep. Sweep. swept. Swept. Sama nyebutnya ya, Miss? Beda dong. Yang pertama kan sweep. Sweep. Yang kedua swept. Sweep. My mom sweep. Swept. Sweep. My Swept. mom swept the floor. Ya. The floor yesterday. Ya. My mom atau my mother swept the floor yesterday. Kak Balkis, bayi itu minum sebotol susu 1 jam yang lalu. That baby drank a bottle of milk 1 hour ago. Ya. An hour One- ago. Ya, bisa pakai 1 atau an hour ago. Hour The ago. baby drank a bottle of milk Oh, an drank, hour drank. ago. Drink ya. Ya, drink. Nah, itu ya. Cara menghafalnya, buka kamus, langsung baca aja. Drink, cut, gitu ya. Iya. Sama nih, aku juga dulu belajarnya sama kayak gitu ya. Selanjutnya Kak Reni. Mereka membangun rumah itu setahun yang lalu. They membangun. Hmm? Itu kata bukan Miss.
Build pakai yang kayak gimana? Build-nya pakai D apa pakai T? Build. D. D itu kan bentuk pertama. Untuk Oh, keduanya berarti apa? Hmm? bentuknya pakai T. Keduanya pakai T. They build. Nyebutnya sama. Nyebutnya kayak mana? Kalau nyebutnya yang depannya pakai D kan build. Tapi pas Build. ada kalau yang kedua yang pakai T kan jadi T-nya di depan nih ya. Build gitu. Coba deh kamu bunyiin, They ucapin gitu. build. Yang pertama gimana? Build. Sama aja kayaknya build. Coba dulu coba. Yang pertama build. Build. Nah, yang kedua Build. build ya. U-nya nggak usah dibaca. Build, bukan build Build. ya, tapi build. Build. Itu yang Yang kedua ya. kedua build. Ya, Oh, yang pertama U-nya disebutin. Kalau yang kedua enggak ada yang disebutin dua-duanya. Build sama build. 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 Yo, They built the membangun rumah the house a year ago. kalau yang pakai itu kan build ya, B-I-L-D cara bacanya ya. Jadi gini nih. Build cara bacanya ini. Build. Nah, kalau B-U-E-L-T cara bacanya build. Build. Ya, bener nggak? Build. 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 Nah, pas kamu apa ya? Pas kamu pronounce-nya, waktu kamu ngucapinnya, usahakan ya saat kamu menggunakan yang D sama yang T jangan sama gitu ya. Build, build, Build. Build ada and build. T-nya. Build, build, Build. kan beda. Build. Build. Nah, gitu ya. Waktu kamu bilang house, itu bukan house, tapi house. Gini cara bacanya. House. Ya, house. Coba diulang. They built the Mm-mm. house years ago. Kalau 1 tahun yang lalu, ya tahunnya nggak usah pakai S. Kalau ada jadi a year ago. Jadi bukan a years ago. A Jadi year kalau ago. ya ada tambahan S kan artinya plural, lebih dari satu, ya kan? Yeah. Jadi they built the house a year ago. Selanjutnya Kak Balkis, saya telah berenang di kolam ini selama 1 jam. I have swam verb 3. Berarti swam. Ya, I have swum in this kolam itu. Kok aku jadi gini sih kolam tuh? kamu jadi kolam apa nih? Ayo, kolam apa kolam? Pool. Oh my God. Ya, I have swum in this pool for an hour. ya. I have swum in this pool for an hour. Karena nih, dia telah meminjamkan novel ini selama sebulan. Dia telah Meminjamkan. meminjamkan. Bentar, Miss. Lend. Mm-mm. Pakai T apa pakai D? Kalau lend pakai D itu kalimat apa? Bukan kalimat verb. Verb one. Berarti kalau pakai verb tuh pakai T. Ya, Miss. Ya, gimana cara bacanya?
She 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 has lent the novel. Telah meminjamkan novel ini selama sebulan. She She has has lent. lent, pakai teh, lent Mm-mm, this novel mm-mm, selama for sebulan. for 1 month, for For a month atau a apa? month, 1 month. 1 month. Ini 1 kamu month. salah lagi nih cara pengucapan month-nya. Month itu lebih ke A suaranya, bukan month ya. Jangan, Month. kan aku udah sering kasih tahu ya. Ya, Miss. Jangan diulang salahnya. Selanjutnya, Kak Balkis, dia sudah pergi ke Jakarta sejak 2015. She has been, ini pergi bisa gone ya. She has Mm-mm. gone to Jakarta since 2015. Ya, atau he has already gone He has to already gone to Jakarta. Jakarta since 2015. Ya. Dia sudah makan bubur ini selama 2 jam, Kak Reni. Makan bubur. Ada kata sudah, jadi pakai Already been? ini pakai ini loh, have atau has ya, perfect. Oh. He has. Pakai Bubur. apa? Bubur Kalau- apa bubur? Ntar Miss Google bubur. Porridge. Porridge. Ya. Porridge. Porridge. Kalau bubur ayam apa bubur ayam? Chicken porridge. Ya, chicken porridge. Bubur kacang hijau, Green nut. Green nut porridge. apa? Green nut porridge. Nggak tahu Miss. Bubur kacang hijau apaan sih? Kacang hijau apa? Kacang hijau itu Bubur kacang hijau. mung beans. Ya. Bubur ketan hitam? Black beans? No. Black beans? Black bean, benar. I Black don't beans. know. Ayo, coba dicek. Black beans. Black sticky rice porridge. Oh. Ketan kan? Lah ya. Oke, next nih gimana nih caranya Kak Reni? Jadi tadi dia pakai has kan Miss? Ya, pakai has atau have. Dia sudah makan. She has 2 hours. She has Eaten mm, this porridge mm, 2 hours. selama For 2 hours. ya for 2 hours. Ya. She has eaten this porridge for 2 hours. Oke, selanjutnya Kak siapa ya? Oke. Hantu itu menghantui kami tadi malam. The ghost us last night. Gimana tuh? The Coba ghost ditulis. gimana ya? The ghost menghantui ini berarti langsung aja ke gini nggak sih kalau ghost us Gimana? last night? Ghosted us. Nggak bisa ya. Bukan ya? Makanya aku bingung nih. Gimana tadi coba ya. Jadi ini yang benar ya. Menghantui bentar. Menghantui mau cari itu dulu? apa? Mau cari Ghosting mau nggak sih cari ini? dulu atau mau aku kasih tahu nih? Enggak, aku cari dulu bentar. Oke. Haunt. Ya. The ghost. Makanya tadi aku bingung, makanya suruh kamu langsung ketik. The ghost
Karena aku suka bilang ghosting jadi kayak oh ghosted lah berarti gitu loh. Menghantui ya. Bukan, kalau orang Indonesia ini bahasa Inggrisnya suka salah-salah, Iya. ghosting ya. Haunts us. Padahal haunted. Iya. Last night. Wait. Last night. The ghost, The ghost haunt us ini bukan? ya, haunted. The ghost haunted us last night. Jadi dalam bahasa Inggris ya, ada yang ed-nya itu pas dipronounce itu pas diucapkan, ada yang terdengar jelas ya bunyinya, ada yang harus dimasukin kayak di tenggorokan aja tapi nggak dikeluarin gitu loh ya. Kayak misalnya haunted, ini kan ed-nya dibaca jelas ya. Mm-mm. Mm-mm, gitu ya. Answered ya, menjawab telepon. Answered. Answered. Jadi W-nya itu nggak usah dibaca. Answer. Answer. Called. Called nggak bisa ya. Called ya. Menelpon. Coba ini. Kami meminjam buku-buku ini 2 hari yang lalu. Kareni. Kami, we Meminjam. Meminjam borrow 2 hari yang lalu. Jadi pakai verb yang mana? pakai tambahan a day, Mas. Ed. A day. Pakai Mm-mm. regular. We borrowed Mm-mm. this book 2 days ago. 2 days. Jangan lupa S-nya. 2 2 days days ago. Ya, we borrowed this book 2 days ago. Sampai sini ada yang ini nggak? Ada kesulitan apa gitu? Sulitnya enggak? Lagi-lagi kesulitannya kalau menurut I think it because I don't hafal semua regular and irregular verbs ya. Jadi sama apa namanya vocabnya dibanyakin lagi dan lagi. Mm-mm. Kalau tensesnya kira-kira Tensesnya juga paling bedain karena aku suka juga bedain present perfect sama past tense tuh suka susah gitu loh Miss. Cuman paling ke present telah perfect. sudahnya aja Oh paling ya. iya. Jadi kalau ada sudah itu langsung udah tahu nih ya. Present. Berarti itu auto ya Miss? Auto ya? Auto apa? Berarti auto present kalau misalnya udah ada kata Oh iya sudah iya atau iya. telah. Ya, jadi kalau udah ada sinyal words-nya ya, yaitu Mm-mm. sudah atau telah sama aja ya. Itu artinya masuknya ke perfect ya. Penggunaan have atau has. Yes. Kareni kira-kira kesulitan atau kendalanya di mana? Sama, Miss. Sama. Nggak banyak hafal irregular sama regulernya. Kalau tensesnya Nah itu, yang tadi. apa tuh? Suka have, has-nya itu Oh, ditambahin. ya, tadi sama ya. Jadi kalau misalnya have, has itu artinya yang ada kata sudah atau telah ya. Coba deh ini misalnya orang tuaku telah berbicara dengan Ibu Wayan. Jadi gimana nih? Baru saja. Apa, Miss? Orang tuaku telah berbicara dengan Ibu Wayan. My parents Mm-mm. have. Mm-mm. Has. My parents have. Oke. Has. My parents have atau has? Have. Have. Karena berdua. Ya, Jadinya jatuhnya they. ya, karena has itu kan hanya untuk singular ya. Singular, yes. Kalau have untuk plural. My parents have talk. Mm-mm. Talknya gimana nih bentuknya pakai yang mana? Pakai i nggak sih, Miss? Pakai apa? Telah. Have. Pakai ya telah itu jadi pakai apa? Have been talking. Have aja ya.
have Have talk. talk. Ya. Nah, karena kita kan di sini saat ini kita sedang ngomongin irregular dan regular verb. Jadi kalau misalnya kamu pakai have been, kan harusnya pakai verb ing ya. Mm-mm. Nah, kita konteksnya bukan ngomongin verb ing kan, Ya. tapi apa? Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Jadi pakai kata kerja yang mana? Untuk kedua. Ya, jadi apa bentuk keduanya? Apa bentuk ketiga, Miss? Bentuk tiga lah ya. Bentuk kedua apa bentuk ketiga? Bentuk ketiga. Soalnya present perfect kan. Mm-mm. My parents have talked. 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 Talk. Ada id-nya ya. Jadi id-nya Talk. juga dibaca, walaupun nggak terdengar jelas. Talk. Talk. Bukan talket ya, tapi talk. Ada id-nya Talk. tuh kayak di kerongkongan kamu tuh ya. Talk. Gimana? Talk. Kurang. Talk. Ya, Dah, gitu ya. udah. Talk, talk. Ya, gitu. Jadi my parents have talked to Mrs. Wayan atau Ibu Wayan. Talk. Ya. Ini sesuai. Oke, ini PR-nya ya. Aku kasih PR ya. Membuat kalimat, 5 kalimat menggunakan irregular dan regular verbs. Ya, 5 kalimat. 5 sentences. Ya. Oke. ya, 5 kalimat. Maksudnya irregularnya 5 kalimat, regularnya 5 kalimat. Ditranslate ke bahasa Indonesia Alright. juga. Oke. Coba ini. Aku membuat roti pisang ini sendiri. Pardon? Aku membuat roti pisang ini sendiri. I made this banana cake with my own, By myself. by myself, Ya, by myself. ya. I made this banana bread atau banana cake. Banana bread kalau roti ya. Ya, by myself. Coba Kak Reni, dia makan semangkuk sup ayam. Si Hmm? dia memakan semangkuknya. Sup ayam. Si ate Ya, semangkuk, Miss. ya. Bukan dong, itu kan secangkir. Semangkuk. Terus semangkuk. 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 Bowl. A bowl. Bowl. Ada L-nya ya. A bowl. Bowl. Mhm. Si ate a bowl chicken bowl apa tadi buburs. Porridge. Chicken. Kok chicken porridge? Kan bubur ayam, Miss. Sup Mie ayam. Sup ayam apa? mie ayam. Kan? Berarti noodle. Sup ayam. Sup ayam. Chicken soup. Ya. She ate a bowl of chicken soup. She ate a bowl. Ya. A bowl. Coba Kak Balkis. Seorang anak berlari lurus ke arah mobilku. That boy, Seorang anak. that one boy has apa? Ulang Miss, diulas aja bisa Miss. Seorang Tulis seorang anak Ya, berlari lurus ke arah mobilku. run straight to my car. That one boy run straight to my car. Ini kan seorang anak di sini tidak jelas ya laki-laki atau perempuan. Jadi bisa Oh, menggunakan a The child. the child. A
A child, seorang. child, Jadi okay. pakainya Yeah, yeah. bukan the. Okay, okay. A child. A child. Berlari lurus ke arah mobilku. Run straight ya. Straight Run ini straight, GH-nya straight. nggak dibaca ya, atau silence. Sama seperti kamu nyebut apa tadi, boat, Yeah, yeah, ya, yeah. Berarti gitu-gitu ya. run Night, gitu. straight, straight ya. Straight, Straight, ya. straight. Lurus, in front of In front of my my car. car, ya. A child run straight in front Run of my straight. car. That's right. Oke. Selanjutnya Kak Reni, mereka datang tepat waktu kemarin. They come Hmm? tepat waktu. Hmm? They on time Hmm? yesterday. Came bukan ya? Kalau ada yesterday, jadi verbnya pakai verb apa? Verb to Tadi kan come. Salah dong ya. came. Jadi Come. came ya. Came. They all came in time yesterday. Came. Ya. Coba Time. Kak Balkis. Apa tuh? Manajer saya baru saja meninggalkan ruang meeting. My manager has left meeting room. Ya. Atau bisa ditambahkan just ya untuk penegasan. Yes, just Jadi, left. my manager has just left the meeting room. Meeting room. Selanjutnya Kak Reni. Kamu akan mengerti suatu hari nanti. Kamu akan. You will understand suatu hari nanti. Hmm? One day. Ya, you will understand one day. Udah paham ya? Paham. Nah, coba ini. Kak Balkis. Cuaca menjadi lebih panas. Weather is become hotter. Ya, nggak usah pakai is ya. Ya, become hotter aja. Ya, Weather kalau become past tense hotter. kan emang nggak pakai apa? Nggak pakai to be kan? The weather The weather became became hotter. Kak Reni, Nania membawa kopi untuk semua orang. Nania Hmm? kalau brought Hmm? brought coffee for semua orang. Ya. Everyone. Ya, Nania brought coffee for everyone. Kak Balkis, ambisi Yes. adalah membangun bisnisnya sendiri. Apa ambisinya? Ya, ambisinya adalah Ambition is built her own business. ya, atau his ambition is to build his own To business. build his own business. Ya. Sebentar. Ya. Sudah sih. Oke, sampai sini ya. Coba nih, terakhir nih, Kak Reni. Apa ya? Bentar. Kakak laki-laki saya baru saja mengirim surat dari Indonesia. My brother Mm-mm. pakai present kan, Miss? My brother Mm-mm. Pakai has perfect ya. Apa perfect? Present perfect.
Ya, perfect Mm-mm. present. My My brother brother sent had. Kenapa had? Present perfect apa? Setelah subjek pakai has sent ya has. Ya, surat a letter ya from dari Indonesia. from Indonesia. Ya. My brother has sent a letter from Indonesia. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang bertanya lagi? Ada yang masih mau bingung-bingung? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Lebih teliti aja sih, Miss. Lebih teliti tentang tenses ya? Ya, Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita selesaikan sampai sini ya. oke. This session. Oke, sampai berjumpa Thank you, di pertemuan Miss. selanjutnya ya. Thank you, Thank you. Jangan lupa Karini. PR-nya. Alright. Have a good night. Bye-bye. You too. See ya. See you too.